Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya sehat, semuanya bahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan bimbingan perdana untuk skripsi yang dibimbing oleh saya. Eh, Pada malam hari ini kita diskusi dulu mengenai judul yang telah saudara tuliskan di dalam grup. Apakah judul itu sudah disetujui atau masih berbentuk draft? Dan kemarin atau tadi pagi ada yang menghubungi saya kalau ternyata untuk SK pembimbingan belum fix ya. Jadi nanti kita diskusikan apakah memang teman-teman benar dibimbing oleh saya atau belum fix. Terus untuk mengenai judul apakah sudah disetujui atau masih berbentuk draft. Mungkin dimulai dari Mbak Safina Amalia. Silakan Mbak Safina. Untuk judulnya sudah fix apa belum Mbak? Untuk apa, Pak? Judul, apakah judul itu sudah disetujui atau belum? Untuk judul saya itu sebenarnya masih ada opsi yang lain, Pak. Cuma kan kalau kemarin kan sebelumnya saya di awal itu mengirimkan tentang budaya Indonesia. Jadi kalau kemarin saya uh, telusuri lagi, jadi saya memilih untuk ganti judul saya di bagian budaya Indonesianya itu saya ganti jadi pelestarian lingkungan. Jadi judulnya apa? Jadi judul saya itu tentang meningkatkan hasil belajar konsep pelestarian lingkungan sekolah pada mata pelajaran IPS kelas 4 di SDN Keramat Raya 09 melalui pendekatan kooperatif learning. Oke. Untuk pembimbingnya selain saya siapa? Ada Pak Sumantri, Pak. Siapa? Prof. Sumantri. Oh, Prof. Sumantri. Ya. Pembimbing satunya berarti Prof. Sumantri ya? Nah, pembimbing satunya Bapak. Oh, pembimbing satunya saya, pembimbing duanya Prof. Sumantri. Ya, Apakah betul. sudah menghubungi Prof. Sumantri? Sudah, Pak. Sudah ketemu? Belum. Jadi kemarin kata Prof. Sumantri itu nunggu SK dulu turun Pak yang terbaru. Oke. Karena belum ada SK kan belum tentu pembimbingnya saya dan Pak Sumantri ya. Nanti sambil nunggu SK, Mbaknya kenapa tahu pembimbing satunya saya, pembimbing duanya itu dari mana? Halo Mbak? Sebelumnya Ya tahu Mbak eh, Sakina pembimbing satunya saya dan pembimbing duanya Prof. Sumantri dari siapa? jadi sebelumnya itu sudah di-share Pak sama ketua kelasnya. Nah, di situ pas awal banget sudah turun, saya kan juga nyari di untuk mengisi SSO itu mencari nama Bapak. Di situ belum ada nama Bapak, tapi kan pokoknya SK awal itu udah keluar. Di situ ada tertera nama Bapak untuk menjadi dosen pembimbing satu saya, dan yang kedua itu ada Prof. Sumantri. Lalu selanjutnya saya itu mengisi SSO, yang dimana SSO itu sebelumnya belum ada nama Bapak. Jadi katanya uh, hubungin dulu aja Bapak gitu. Jadi saya menghubungi Bapak dulu. Tapi ternyata yang SK kemarin itu belum fix gitu Pak. Jadi ditarik lagi. Jadi Ya, kita sekarang menunggu SK yang terbaru. oke. Berarti malam hari ini sifatnya kita diskusi saja ya. Belum tentu saya menjadi pembimbing teman-teman, tapi saya hanya ingin menyemangati teman-teman bahwa segera saja di apa pusatkan pikirannya untuk menyusun skripsi ya. Karena kalau teman-teman mulai menyusun skripsi, ini bisa nanti lulus 3 tahun setengah atau kurang dari 4 tahun gitu. Entah nanti apakah tetap pembimbingnya saya atau nanti ada revisi atau pergantian. Itu ya, Mbak Safina ya. Baik, Pak. Oke, berarti nanti untuk
untuk apa selanjutnya menunggu SK keputusan siapa pembimbingnya nanti mulai konsultasi judul dan proposal skripsi. Baik, selanjutnya Mbak Jihan. Baik, Kak. Mbak Jihan judulnya apa Mbak Jihan? Ya, Mbak Kak, mohon maaf. Jadi, judul saya itu adalah melatih sikap toleransi siswa melalui metode bermain peran dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas 3 SDN Cawang 04 tadi. pembimbing selain saya siapa? Bu Yustia, Pak. Bu Yustia pembimbing berapa? Pembimbing dosen. Dua, Pembimbing. dua ya. Ya. Kalau tadi saya sekilas mendengar, kalau skripsi diusahakan gini ya, ini untuk pemahaman teman-teman semua. Jadi ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, ada penelitian mixed method, ada penelitian R&D, ada penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, teman-teman, kemarin kan saya di grup itu saya menuliskan penelitian yang saudara buat itu mau penelitian kuantitatif, kualitatif, mixed method, R&D atau PTK gitu ya. Nah, tadi sekilas saya mendengarkan dari Mbak eh, Jihan, kata depannya kan melatih ya. Melatih, melatih yang dimaksud itu bagaimana Mbak? Kok kenapa di awal awal judul itu melatih? Masuknya penelitian kuantitatif apa kualitatif atau apa? Penelitian tindakan kelas, Pak, PTK. Oh, penelitian tindakan kelas. Judulnya apa tadi? Melatih. Sikap toleransi siswa melalui metode bermain peran dalam pembelajaran IPS. Nah, kalau penelitian tindakan kelas ini untuk pemahaman teman-teman ya semua ya. Itu penelitian tindakan kelas itu tujuannya untuk mencari sebuah formulasi atau strategi atau metode yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar atau prestasi belajar. Artinya eh, dalam penelitian tindakan kelas itu eh, ada tahapan-tahapan ya ketika sebelum dilakukan kegiatan tersebut dan setelah dilakukan kegiatan tersebut adakah perubahan ya perubahan misalkan hasil belajar atau prestasi belajarnya gitu. Jadi kalau hanya memotret melatih toleransi terhadap apa tadi melalui berbagi peran ya. Eh, Kalau hanya itu nanti bisa masuknya kualitatif gitu. Jadi eh, dikuatkan dulu Mbak Jihan mengenai jenis penelitian apakah ini penelitian tindakan kelas atau penelitian kualitatif ya. Nanti kalau sudah memahami prosedur dalam penerapan penelitian tindakan kelas nanti bisa memahami gitu. Jadi judulnya nanti bisa saja berubah bukan yang tadi disampaikan gitu. Sama juga ya dengan Mbak Safina, artinya karena SK ini belum fix atau belum pasti, saya pembimbing dari Mbak Jihan. Yang penting Mbak Jihan berproses saja, tetap berproses, mencari referensi di Google Scholar, artikel atau penelitian terdahulu, disimpan di dalam folder, dibaca-baca, dimasukkan untuk membuat latar belakang. Itu untuk buku panduan sudah punya, buku panduan skripsi sudah pegang belum, Mbak? Ya, Sudah tahu ya membuat proposal sistematikanya tahu ya. iya, Membuat Pak. latar belakang tahu ya. Ya nanti dibaca-baca, Sudah ada di iya buku. dibaca-baca ya, dipelajari buku panduannya. Itu ada yang mau disampaikan, Mbak Jihan? Mohon maaf, Pak, berarti kita masih bisa untuk merubah judul itu ya, Pak? Ya, silakan masih bisa merubah judul, tapi dikonsultasikan nanti dengan dosen pembimbing, gitu ya. Halo? Jadi perubahan judul nanti kalau ketemu Mohon sama maaf, Pak, dosen pembimbing, tadi terputus sepertinya. ya.
perubahan judul nanti disampaikan, didiskusikan, konsultasikan dengan dosen pembimbing ya. Gitu. Paham? Oke, baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, paham, Pak. Oke, Terima selanjutnya Mbak Putri Nurfadilah. Ya Pak, Mbak Putri, jadi saya ya judulnya gimana? itu, Gimana Mbak Putri judulnya? ya judulnya saya penerapan model pembelajaran PBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPS kelas 3 di sekolah dasar, Pak. Oke. Itu arahnya mau PTK apa kualitatif? Maunya sih kuali ya, Pak. Oh, kualitatif. Kalau kualitatif berarti judul tersebut ya, itu penerapan metode tersebut sudah dilakukan oleh guru. Sudah dilakukan oleh guru apa belum? Sepertinya sih sudah ya, Pak. Cuma saya belum tanya-tanya banyak lagi sih, Pak, mengenai hal tersebut. Oke, alasan membuat judul itu apa, Mbak? Eh, karena saya tertarik aja sih, Pak, sama si PBL ini, Pak. Itu sih, Pak. Oke, ini untuk Mbak. Tapi sebenarnya saya juga masih bingung sih Pak mau Oke, ambil yang PTK atau eh, si kual ini Pak. oke, untuk Mbak Putri dan teman-teman yang lainnya ya. Suara saya terdengar jelas apa belum? Halo? Belum, Mbak, suara saya apa belum? Suara saya sudah terdengar? Sudah, Ya Pak. sudah Pak. Ya, Pak. Oke, untuk Mbak Putri dan teman-teman yang lainnya, eh, saya kasih saya kasih tips trik ya. Nanti kalau ada pertanyaan ketika ujian, apa alasan yang melatar belakangi saudara memilih judul tersebut gitu ya. Jadi gini teman-teman semuanya, alasan seorang peneliti melakukan penelitian itu ada karena salah satu dari dua alasan ini atau alasan kedua-duanya. Jadi alasan seorang peneliti melakukan penelitian, tema penelitian yang pertama karena ada masalah. Tahu yang dimaksud dengan masalah? Mbak Putri, masalah itu apa Mbak Putri? Ya Pak. Yang dimaksud masalah itu apa? Masalah adalah sesuatu yang apa ya? Yang masalah gitu Pak, yang ada kekurangan mungkin. Iya. Yang teman-teman yang lainnya ada yang tahu apa itu masalah? Masalah itu apa sih? Ada yang sedang punya masalah di sini? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ada kendala-kendala yang terjadi terkait sama hal-hal tersebut, Pak. Itu bisa disebut masalah. Ya, bisa sih, tapi agak kurang spesifik. Teman-teman ini bisa diingat-ingat ya, yang dimaksud masalah ya. Masalah itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Jadi yang kenyataannya yang terjadi itu tidak sesuai yang diharapkan, itu namanya masalah. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau lulusnya 5 tahun masalah nggak? Salah, Pak. Masalah. Pak, Kenapa masalah? Tidak sesuai Karena target. tidak sesuai dengan target. Iya, karena targetnya, harapannya, lulusnya pengen berapa tahun? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Kalau lulusnya 4 tahun masalah nggak? Enggak masalah sih, Pak. Karena kan lulus di masalah deh. Karena kan pengennya 3,5. Nah, jadi teman-teman, kalau tidak sesuai dengan harapan, kenyataannya itu masalah. Ya, intinya gitu. Nah, bagi
Mbak Safina yang pengen lulus 3,5 tahun harusnya lulus 4 tahun masalah. Tapi bagi program studi lulus 4 tahun nggak masalah. Karena ya memang rata-ratanya 4 tahun gitu. Gitu ya bagi paham ya maksudnya ya. Jadi yang dimaksud masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Mbak Safina rencana nikah umur berapa? Lupa nggak mikir lagi Pak. Nggak mikir. Nggak tahu Berarti kalau Pak. nanti umur 40 tahun belum nikah masalah nggak? Enggak ke situ. Ya masalah. Ya, ya nggak tahu. Jadi ada yang teman saya yang umurnya 50 tahun happy-happy saja, belum menikah ya, nggak masalah katanya. Tapi bagi orang sekitar masalah. Jadi ya masalah itu tergantung dari persepsi sih itu. Jadi teman-teman, ketika mau melakukan penelitian, ada masalah apa di lokasi penelitian itu atau di subjek penelitian, di objek penelitian itu. Jadi ada masalah apa gitu ya, Mbak. Nah, Mbak Putri, kalau misalnya ditanya alasan yang melatar belakangnya saudara mengambil tema tersebut apa, nanti jangan, dan teman-teman yang lainnya ya, ingat-ingat jangan jawab, saya tertarik aja pengen meneliti itu. Jangan, nanti malahan menjadi blunder ketika ujian. Nah, ketika ujian jawab, kalau di situ ada masalah, masalahnya apa dijawab. Dan peneliti melakukan penelitian itu di situ nggak ada masalah, tapi alasannya di situ ada potensi, ya. Ada potensi. Potensi itu artinya melebihi dari yang biasanya atau yang normal. Contoh misalkan ada salah satu sekolah yang selalu berprestasi ya. Dilakukan penelitian kenapa sih sekolah tersebut memiliki potensi lebih berprestasi daripada sekolah lainnya? Apa sih ya yang melatar belakanginya? Jadi kalau tadi penelitian diawali karena ada masalah, ingin mengeksplor, meneliti masalah tersebut untuk mencari apa? Akar permasalahan dan mencari apa? Mencari apa? Kalau masalah itu berarti mencari apa? Setelah tahu akar permasalahannya untuk Solusi, ketemu Pak. solusi. Tapi kalau di situ ada Solusi. potensi ya, dilakukan penelitian latar belakang alasan untuk mengetahui potensi itu agar bisa dituliskan di dalam skripsi hasil penelitiannya yang melatar belakangi potensi tersebut. Ada peneliti yang melakukan penelitian itu karena di lokasi tersebut ada masalah dan punya potensi untuk dikembangkan ya. Jadi masalah itu dicari akar permasalahannya, diselesaikan dan dikembangkan potensinya agar lebih berkembang. Jadi intinya seorang peneliti melakukan penelitian bisa karena ada alasan karena ada masalah atau karena ada potensi atau karena ada dua-duanya. Paham maksudnya? Jadi melakukan penelitian itu bukan karena selera peneliti, bukan karena saya pengen meneliti itu, bukan karena ada sebuah alasan. Kalau di sekolah Mbak Putri, soal yang mau dilakukan penelitian Mbak Putri itu ada masalah pada potensi. Ada kekurangan apa ada kelebihan? Halo Mbak Putri. Bagaimana, Pak? Tadi terputus. Oh, terputus. Putus-putus, Pak. Kalau di Iya. sekolah yang ingin Mbak Putri teliti, itu ada masalah apa ada potensi? Ada Halo, masalah. masalahnya apa? Masalahnya apa? Saya Halo. belum, jujur Pak, saya belum terlalu jauh untuk Oh, bertanya-tanya atau oke. mendalami hal tersebut sih, Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Saya jujur saya masih bingung. Oke, ya berarti gini Mbak, nanti kalau Mbak Putri eh, pembimbingnya saya, berarti perlu nanti Mbak Putri mencari alternatif beberapa judul Mbak. Jadi judul itu kalau bisa dilakukan
analisis baik kalau bisa secara langsung melakukan observasi awal masalahnya apa. Kalau tidak secara langsung bisa menggunakan Google Scholar. Cari di Google Scholar ada masalah apa dengan tema tersebut. Nanti disimpan, di-download artikelnya di jurnal tersebut. Nanti bisa menjadi dasar Mbak Putri memilih judul ini gitu. Paham ya, Mbak? Oke, ada yang mau disampaikan, ditanyakan Mbak Putri? Jadi Mbak Putri, yang Berarti penting saya ini apa cari-cari referensi. iya, yang penting Mbak Putri tetap semangat ya, nggak usah ya semangat lah. Intinya ngerjain skripsi nanti selesai. Itu ya Mbak ya. Oke, lanjut Mbak Lavega. Iya, Pak. Mbak Lavega judulnya apa? Untuk judul saya, pengaruh penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT pada hasil belajar mata pembelajaran IPA siswa kelas 4 Sekolah Dasar Kecamatan Durensawit, Pak. Oke, berarti penelitian apa Mbak? Kuantitatif, Pak. Kuantitatif. Pembimbing selain saya siapa Mbak? Eh, Ibu Prayuning Tias. Oh, Ibu. Oke, siap. Saya pembimbing keberapa? Kedua, Pak. Yang pertama Ibu Oke, Prayuning Tias. baik. Iya, sudah ketemu judulnya. Tinggal nanti mencari penelitian terdahulu di Google Scholar, artikel yang sesuai dengan tema tersebut. Saya belum tentu bimbing Mbak Lavega ya, karena nanti menunggu SK, kepastian SK. Nah, yang penting Mbak Lavega berproses, cari referensi atau penelitian terdahulu yang satu tema. Itu ada yang mau disampaikan? Baik, Pak. Sudah Sudah. cukup. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang Mbak Adelia. Mbak Adelia, Mbak Adelia, halo. Halo Mbak Adelia, sekarang Mbak Adelia. Judulnya apa? Ya, Pak. Jadi judul saya itu analisis pembelajaran berdiferensiasi pada materi IPS kelas 2 di sekolah dasar, Pak. Kualitatif ya. Iya, betul, Pak, kualitatif. Pembimbing selain saya siapa? Bagaimana, Pak? Pembimbing selain saya siapa? Ibu Indah Wardatu Saida sama Prof. Sumantri, Pak. Oh, berarti pembimbingnya bukan saya ya? Iya, Pak. Oh, berarti sudah ganti. Saya lihat di surat itu sih, Pak. Di Iya. Simta itu, Pak. Oh, berarti maksudnya gini, Mbak Adelia, sebelumnya pembimbingnya saya, apa bukan? Bukan, Pak. Prof. Sumantri dan Ibu Indah. Cuma di surat Simtanya itu yang keluar nama Bapak dan Bu Indah. Oh, iya. Bu Indah pembimbing berapa? Bu Indah pembimbing 2, Pak. Oke, iya berarti kan ya wis nunggu kepastian aja wis ya, nunggu SK saja ya. Saya juga belum tentu jadi pembimbingnya Mbak Adelia Rahma. Yang Iya, Pak. penting ya pesan saya tetap semangat, lakukan apa yang bisa dilakukan, cari banyak referensi di Google Scholar untuk semuanya, terus siapkan mental ya dan semangat karena menuliskan skripsi itu urusan masing-masing individu ya. Jadi kalau bisa latihan mandiri untuk selalu menghubungi atau bimbingan terhadap dosen, konsultasikan setiap perkembangan, dan dosen itu juga punya kesibukan sendiri-sendiri, Mbak, tidak hanya membimbing skripsi, tidak hanya mengajar, tapi ada kegiatan penelitian,
ada kegiatan pengabdian, terkadang kegiatannya di luar kota, sehingga komunikasi yang baik sangat diperlukan. Banyak dosen yang mungkin ketika ngajar saudara enak, tapi belum tentu ketika membimbing. Ya, jadi kemampuan komunikasi kepada dosen itu sangat diperlukan untuk bisa mengikuti ritme dosen, tetapi saudara ini ya, meskipun mengikuti ritme dosen, tapi tanamkan semangat pada saudara tetap tetap apa berproses mengerjakan skripsi. Kalau misalkan dosennya sibuk, dihubungi susah, ya ikuti saja nanti senggangnya kapan, tapi teman-teman tetap harus berproses, tetap harus ada progres ya. Jangan eh, bimbingan susah, teman-teman juga nggak ada progres. Progresnya apa? Paling tidak mencari referensi-referensi yang satu tema, dibaca-baca, terus eh, kalau proposal bab 1, 2, 3 ya itu bisa langsung dikerjakan lah itu. Oke, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan sebelum kita akhiri Zoom ini? Cukup, Pak. Cukup, Mbak Safina, Mbak Lavega, Mbak Adelia, Mbak Putri, Mbak Jihan, cukup? Dari saya Pak, cukup. izin Oke, Saya kalau Saya izin bertanya, Pak. ya silakan. Untuk saya kan pilih penelitiannya itu kualitatif ya Pak, tapi saya dengar itu kalau skripsi itu kurang disarankan memakai kualitatif. Apakah benar Pak seperti itu? Tidak benar sih. Jadi nggak ada penelitian yang paling baik, nggak ada penelitian yang kurang baik atau yang tidak disarankan. Tergantung dari tema penelitiannya apa itu. Kalau penelitian kuantitatif itu lebih cocok untuk penelitian yang bersifat scientific science, yang penelitian-penelitian tentang apa, eh, yang sampelnya bisa mewakili populasi. Misalkan gini kalau penelitian kuantitatif, Mbak Adelia golongan darahnya apa? B Pak. B. Kenapa Mbak Adelia tahu golongan darahnya B? Pernah dites. Dites. Ketika dites itu caranya gimana? Ketika dites itu caranya gimana, Mbak? Waktu itu ke klinik sih Pak, terus dites darah, terus Nah, ambil darahnya pakai alat gitu Pak, ambil darahnya berapa? ya diambil darah. Ya, ambil darahnya setetes atau seluruh darahnya Cuma diambil? tetes aja sih Pak, Setetes ya. Setetes itu adalah nggak sampel tetes aja. seluruh darah yang ada di tubuhnya Mbak Adelia itu populasi. Jadi kalau penelitian yang sampel bisa mewakili populasi, itu namanya penelitian yang saintifik yang cocok digunakan adalah penelitian kuantitatif. Mbak Mbak Putri itu ya dan yang lainnya Mbak Safina, Mbak Lavega, Mbak Adelia, Mbak Jihan. Kadang yang diucapkan itu berbeda dengan yang dipikirkan dan juga dirasakan. Itu ya, Mbak. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu lebih banyak menggunakan instrumen angket. Suruh milih nih skala berapa, misalnya skala Likert 4 apa 5. Jawabannya pernyataan itu sangat setuju, setuju, normal, tidak setuju, sangat tidak setuju. Manusia meskipun sebetulnya dia tidak setuju, tapi kalau jawaban sangat setuju menguntungkan pada dirinya, dia akan cenderung memilih jawaban yang menguntungkan dirinya. Paham maksudnya? Kalau ditanya, saya adalah mahasiswa yang rajin, padahal malas, tapi ada pilihan sangat setuju, dia milih sangat setuju. Ya. Jadi tidak objektif kalau instrumen itu berupa angket. Kalau kuantitatif angket, maka yang paling cocok penelitian yang berhubungan dengan manusia sosial yang punya yang diucapkan kadang beda dengan yang dipikirkan dirasakan itu paling cocok dengan menggunakan wawancara secara mendalam. Jadi dalam teknik wawancara itu bisa mengetahui dia jawabannya asli atau mengada-ngada, benar atau menambahkan. Kalaupun dia menjawab akan dikejar pertanyaan selanjutnya, akan ditriangulasikan, diuji keabsahannya dengan jawaban
informan lain. Gitu Mbak. Jadi kalau kualitatif yang penting kualitas ketika wawancara mendalam baik, hasilnya baik. Gitu. Nah, judulnya Mbak Adelia apa tadi? Apa judulnya? Judul saya analisis pembelajaran berdiferensiasi pada materi IPS kelas 2 di sekolah dasar. Oke. Kira-kira kalau misalkan ini menggunakan kuantitatif, ditanyakan tadi pernyataan skala Likert 5 kepada gurunya, gurunya akan jawab sangat baik atau sangat sangat tidak baik. Jawaban kemungkinannya sangat baik, Pak. Nah, belum tentu aslinya sangat baik. Maka perlu Iya. dilakukan penelitian kualitatif untuk wawancara secara mendalam, ditambah observasi dan dokumentasi. Gitu. Bertanyanya wawancaranya bukan hanya kepada gurunya, tapi juga kepada atasan wakil kurikulum atau kepala sekolahnya, dikonfrontasi kebenaran itu dengan peserta didik gitu. Paham ya Mbak Adelia dan teman-teman yang lainnya? Ini Zoom-nya karena terbatas, nanti kalau sudah selesai berarti selesai. Yang ingin saya sampaikan teman-teman, kadang kalau saya itu S1-nya saya kuantitatif Mbak. S2 saya itu kualitatif, full kualitatif. S3 saya mixed method. Jadi saya lebih objektif untuk menilai kuantitatif kualitatif gitu. Bagi yang S1, S2, S3-nya kuantitatif, maka dia mengatakan kuantitatiflah jenis penelitian yang paling bagus. Kualitatif kurang objektif, sangat subjektif. Halo Mbak. Tapi bagi yang S1, S2-nya kualitatif, dia akan mengatakan penelitian yang paling pas, paling cocok untuk mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya adalah menggunakan penelitian kualitatif. Kuantitatif tidak secara mendalam. Jadi gitu Mbak, tergantung dari background yang ngomong kualitatif kurang baik atau kuantitatif kurang baik itu lihat backgroundnya. Nah, kalau backgroundnya dia memang biasanya kalau orang kuantitatif ya kuantitatif lemah di kualitatif. Orang kualitatif kualitatif lemah di kuantitatif. Kebetulan saya mix metodnya. S1 kuantitatif, S2 kualitatif, S3 mix method gitu. Jadi lebih objektif untuk melihat kelebihan kekurangan dari jenis penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Itu paham Mbak Adelia? Paham, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya, tapi kalau Mbak Adelia ketemunya dosen yang kuantitatif, kasihan Mbak Adelianya kalau menggunakan kualitatif. Jadi itu Mbak dosen pembimbing juga sangat berpengaruh ya backgroundnya. Berarti Oke, baiknya didiskusikan lagi ya, Pak, sama iya, dosennya nanti. iya. Kalau bisa kalau misalkan dosennya itu, halo Mbak.